Siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik ya, alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggih, anak-anak. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, nggih. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Dipimpin doanya Hakiki. Hakiki, dipimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Bilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Anak, sesudah kita berdoa, kita lanjut membaca surat Anas bersama-sama, nggih. Surat Anas bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita bernyanyi bersama-sama lagu Indonesia Raya sambil berdiri, nggih. Siap, anak-anak? Anak-anak siap? Berdiri, nggih. Bersama-sama, nggih. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu itu. Indonesia, kebangsaan bangsa dan airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, audionya dinyalakan kalau bernyanyi bersama-sama, nggih. Tere, Aura. Ada yang masuk lagi? Yang lainnya kemana? Niki Pak, Mas Tata, Mas Repan, kali Rizky pulang Pak. Sambil dinyalakan wayah ya. Nggih. Seharusnya sambil dinyalakan saja, sambil mendengarkan Pak Angga menerangkan, nggih. Nggih, alhamdulillah Dika masuk lagi. Nggih, anak-anak. Selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya akan mengabsen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Tidak masuk Zoom. Banyak, nggih?
Gilang kemana tadi? Gilang masuk terus keluar. Terus Eren, Rizky sudah masuk tadi. Silvi, Agung, Kirana, Safa, nggih. Nggih. Nggih, terima kasih. Yang belum masuk tolong temannya dikasih tahu suruh masuk nggih. Anak-anak, untuk materi minggu lalu kalian masih ingat? Materi minggu lalu kita daring mempelajari tentang membuat buat pertanyaan dengan kata tanya apa, apalagi siapa, gimana, dan bagaimana. gimana. Nggih, yang keras anak-anak. Jadi, halo. Nggih. Anak, hari ini kita juga akan mempelajari atau mempelajari tentang kata tanya juga hari ini. Selain itu anak-anak, kita nanti juga akan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Tentunya dulu kalian sudah pernah belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, nggih? Sudah, nggih? Nggih, hari ini kita mempelajari lagi. Selain itu anak-anak, kita nanti juga akan belajar tentang jaring-jaring makanan, ekosistem di lingkungan pada jaring-jaring makanan. Baiklah anak-anak, kalau Bapak tanya seperti ini, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Baik. Alhamdulillah, luar biasa, semangat, gitu nggih? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Kalau Bapak bilang, bagaimana kabar kalian hari ini, nggih? Nggih, kita mulai coba. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, Sehat. sehat, semangat. Allahu Akbar. Nggih. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Begitu nggih? Nggih. Nah, materi kita hari ini telah saya sampaikan tadi. Kita akan belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, juga tentang jaring-jaring. Jaring-jaring apa? Jaring-jaring makanan. Oke. Lalu anak-anak untuk tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama melalui penjelasan membaca teks, ya, tujuan pembelajaran adalah melalui penjelasan dalam membaca teks manusia penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Siswa dapat menuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas. Aura kemana tadi? Tere. Halo. Rika kemana Rika ya? Halo Rika. Yang kedua adalah
Dengar, yang kedua adalah melalui diskusi, siswa dapat membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang berbeda secara baik dan benar. Selanjutnya, melalui diskusi bersama orang tua, siswa dapat menguraikan konsep yang berkaitan dengan teks non-fiksi dengan teliti. Kemudian, melalui pengamatan video wabah ulat bulu, siswa secara mandiri dapat menganalisis hubungan komponen ekosistem jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian melalui diskusi, siswa dapat menghubungkan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kemudian tujuan pembelajaran yang keenam adalah dengan memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem dan mempresentasikan hasilnya dengan percaya diri. Tujuannya sudah, sekarang manfaat pembelajarannya. Manfaatnya anak-anak kita mempelajari materi hari ini adalah bagaimana kita bisa memahami sebuah paragraf, bagaimana kita menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada sebuah paragraf. Kemudian anak-anak nanti juga gimana kalian juga bisa membuat pertanyaan dari sebuah teks bacaan. Kemudian juga kalian dapat membuat poster tentang jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem. Kemudian anak juga dapat menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Itu tadi manfaat pembelajaran kita hari ini. Kemudian anak-anak manfaat sudah, tujuan pembelajaran sudah. Kemudian tentang penilaian daring ini, anak-anak, penilaian daring ini adalah yang pertama, keaktifan kalian menjawab pertanyaan dari Bapak. Kemudian mengerjakan LKS atau LKPD yang Bapak berikan nanti. Kemudian ada soal evaluasi nanti di akhir pembelajaran, ada soal evaluasi dan LKPD. Demikian penilaian untuk pelajaran daring hari ini. Kemudian anak-anak kita masuk pada kegiatan inti. Bapak akan menayangkan PowerPoint. Disimak ya. PowerPoint ini. Sudah terlihat ya anak-anak, itu ada saya kirim PowerPoint itu, ada tulisannya. Tolong dibaca, dikta. Yang mana, Pak? Yang atas sendiri. Terlihat. Sudah terlihat. Semester 1 tema 5 ekosistem subtema 3 keseimbangan eko. Materinya yang pertama ide pokok, kalimat utama, selanjutnya pengertian kalimat utama. Tolong dibaca. Kalimat utama adalah kalimat yang dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan membuat keseluruhan isi dalam kalimat paragraf.
Oke. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat seluruh isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf, karena kesan utama bisa berada di akhir atau di tengah. Terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Ini tentang kalimat utama. Sekarang tunggu semak dulu nggih. Jaringan lagi pelajarannya nggih. Permainannya nanti cuma sekitar 1 jaman. Ciri-ciri kalimat utama. Nggih, ini ciri-cirinya nggih. Kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas sehingga tidak dibutuhkan konjungsi baik antara kalimat maupun antara kalimat. Adapun ciri-ciri kalimat utama jelas berikut. Kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikelola secara terperinci. Selanjutnya kalimat utama merupakan ini kalimat utama merupakan apa, Nana? Itu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung antara kalimat. Biasanya kalimat utama terletak di awal paragraf, namun pada kalimat induktif kalimat utama terletak di akhir suatu paragraf dan biasanya menggunakan kata-kata berupa sebagai kesimpulan. Jadi dengan demikian seperti itu kalimat utama di akhir paragraf. Mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya setelah kalimat ciri-cirinya, sekarang kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian atau berupa rinci-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan fungsi untuk mengembangkan bahasan utama pada sebuah paragraf. Lalu bawahnya tolong dibaca. Kalimat penjelas merupakan di bawah ini. Kalimat penjelas kalimat utama adalah suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Yang menjadi topik, nggih. Terima kasih. Oke, demikian nggih tentang kalimat utama dan penjelas. Sekarang anak-anak, Bapak akan menayangkan LKPD-nya. Bentar nggih. Ini yang perlu info nih teman-teman. Kayak info. Mana infonya? Tadi foto. Halo anak. Semangat hari ini. Semangat nggih. Sehat nggih. Semangat. Anak-anak ini dilihat lembar kerja peserta didik. Bapak akan menayangkan sebuah teks bacaan. Ini anak-anak. Ini anak disemak coba. Judulnya apa anak-anak? Bacaan di atas. Yang Bapak. Bab ketidakseimbangan ekosistem. Di situ ada sebuah bacaan. Ada berapa paragraf anak-anak di situ? Tolong dilihat, ayo. Ada berapa paragraf? 3.
Tiga, Pak. Tiga. Satu ini. Dua, tiga. Yang bawahnya ada satu lagi, 4. Oke, Leo 5. Ada 5. Ada 5 paragraf. Anak-anak paragraf 1 tolong coba dibaca. Ketidakseimbangan berdampak negatif bagi kehidupan. Ketidakseimbangan program tentunya menyebabkan terganggunya rantai makanan. Nah, ini merupakan masalah yang perlu ditanggapi serius karena ancaman bagi seluruh makhluk hidup dan mengganggu keberlangsungan makhluk hidup yang lain. Oke, anak-anak untuk paragraf ke-1 itu tadi tentang kalimat utama. Kalimat utamanya yang mana, anak-anak? Kalimat keberapa? Ini di paragraf pertama ini ada berapa kalimat? Coba hitung. 1 titik, terus 2 3, ada 3 kali kalimat ya. Paragraf 1 kalimat utamanya yang mana? Yang kehidupan, Pak. Yang kehidupan. Ini paragraf 1 yang ini kalimat utamanya yang mana? Ayo. Yang pada ini negatif bagi kehidupan. Yang ini. Ini kalimat utama yang ini. Tapi tahu nggih? Ini yang saya blok ini. Nah, ini kalimat utama. Terus kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya yang lainnya itu. Ketidakseimbangan ekosistem tentunya menyebabkan penyakitnya rantai makanan. Hal ini merupakan masalah yang perlu ditanggapi serius dan dapat menjadi bagi seluruh makhluk hidup. Yes, itu nggih. Jadi kalimat utamanya pada kalimat ke-1, kalimat kedua dan tiganya adalah kalimat penjelas dan hakiki. Ngono nggih, anak-anak. Seperti itu nggih. Halo? Pintar hakiki. Kita juga pintar. Yang lainnya kemana ya? Tere kok keluar? Sinyalnya kurang baik. Tere, Aura. Nggih, tahu nggih anak-anak. Sekarang coba paragraf yang kedua. Dikta. Ini paragraf yang kedua ini. Yang ini yang kedua. Kalimat utamanya yang mana? Salah satu contoh dampak ketidakseimbangan adalah serbuan hama tikus yang sangat merugikan petani. Berita ini terjadi pada bulan September di Provinsi Jawa Tengah. Kejadian terjadi yang seharusnya dapat dinikmati sudah oleh populasi tikus yang meningkat. Berita ini otomatis membuat para petani Indonesia mengalami gagal panen. Yang mana? Kalimat utamanya. Dikta. Yang mana? Rizky kemana? Rizky tadi kemana? Keluar. Coba masuk lagi yang luar ya. Masuk dulu di meet. Nanti waktunya cuma 1 jam anak. Cuma sebentar, jangan ditinggal. Ayo masuk lagi. Untuk paragraf yang kedua ini kalimat utamanya pada kalimat
Keberapa? Tidak tahu, Pak. Bilang masuk. Alhamdulillah. Pada kalimat yang ini ke-1, salah satu contoh dampak ketidakseimbangan iklim adalah serbuan hama tikus yang sangat merugikan petani. Salah terdapat komper-komper Nggih. Hilang. Halo. Hilang. Coba dibaca paragraf yang kedua ini. Jawab dulu Pak sama Yoga Pak. Yang berapa Pak? Paragraf yang kedua ini tolong dibaca. Yang mana? Yang ini paragraf kedua, salah satu contoh. Hama tikus yang sangat merugikan petani. Peristiwa ini terjadi pada bulan September 2018 di Purworejo, Jawa Tengah. Hasil panen jadi padi yang seharusnya dapat mereka Galang untuk paragraf yang bilang yang kedua ini. Peristiwa ini terjadi pada bulan September di Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Ayo, serius. Jangan rame dulu. Bentar. Jangan rame dulu, halo anak-anak. Nggih. Untuk paragraf yang kedua tadi sudah ya, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Namanya apa? Namanya apa? Deduktif. Kalau kalimat utama terletak di awal paragraf namanya deduktif. Kalau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf namanya induktif, nggih. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 tadi kalimat utamanya terletak di atas di awal. Jadi namanya deduktif, nggih. Untuk yang ini yang ketiga ini anak-anak, paragraf yang ketiga ini coba dilihat, dibaca. Dalam ekosistem yang mana dalam ekosistem sawah terdapat komponen ekosistem yang ratusan sekaligus merupakan sumber makanan bagi tikus. Tikus merupakan konsumen tingkat 1 yang langsung merupakan makanan dari ular sawah. Ular sawah sendiri. Halo anak-anak. Tingkat 2 yang menjadi sumber dibanding tingkat 3 misalnya. Jangan diganggu. Anak-anak. Namanya membaca jangan diganggu. Adalah cacing atau jamur atau Nggih. Jangan rame. Siapa yang rame tadi? Tidak boleh, nggih. Ini anak-anak direkam loh. Anak-anak juga ini direkam. Jangan ini direkam. Nanti lihat. Jangan rame, nggih. Ditutup dulu. Mic-nya ditutup, mic-nya dipateni sih. Dimatikan dulu mic-nya. Rame sendiri anak-anak. Jangan rame. Dikta ditutup dulu mic-nya. Mic-nya ditutup. Dikta mana dikta?
Saya Pak. Dimatikan dulu mic-nya, Leh. Nah, nggih. Nah, rame nggih, belajar dengan serius, tapi juga semangat, tetap ceria, tetap senang, nggih. Jangan rame. Belajar diusahakan konsentrasi harus serius, nggih. Untuk paragraf yang ketiga ini kalimat utamanya terletak di mana, anak-anak? Yang mana Pak? Ketiga ini. Kalimat utamanya yang mana? Berhubungan. Sampai berhubungan. Di awal lagi sama kayak yang di atas. Ekosistem yang membentuk jaring-jaring makanan yang saling berhubungan. Dalam ekosistem sawah dapat ekosistem yang betul makanan yang saling berhubungan. Betul. Nggih. Kalimat utamanya terletak di atas sendiri di awal paragraf. Namanya apa tadi? Lagi. Dikta. Ya Pak. Namanya apa tadi yang letaknya di awal paragraf? Deduktif. Nggih, pinter iki. Yang di akhir paragraf namanya induktif. Nggih. Terus anak-anak paragraf yang keempat, 5 tolong nanti diisi. Yang pertama nanti anak-anak membuat pertanyaan dulu di LKPD. Jangan Pak. Saya Pak mau pulang. Nggih, enggak apa-apa. Sambil didengarkan nggih. Oke. Kenapa kok mau pulang? Jangan pulang dulu, nanti cuma sebentar. Di situ saja sama siapa Dikta? Ini udah di rumah Pak. Oh, sudah di rumah, alhamdulillah. Rizky, Galang. Kristel itu siapa? Datang bertanya. Tere kemana Tere tadi? Tere Aura keluar. Iya Pak, udah di rumah Pak. Oke, alhamdulillah. Ini anak-anak nanti kalian membuat pertanyaan dan jawaban seperti pertemuan kita yang lalu membuat pertanyaan dan jawaban dari teks di atas. Ngerti nggih? Mudah nggih? Alhamdulillah. Mudah. Banget dulu Pak. Nggih. Jangan rame nggih. Terus anak-anak setelah kalian membuat pertanyaan dan jawaban nanti anak-anak mengisi ini kalimat utama dan kalimat penjelas. Ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, nggih. Diisi kalimat utamanya mana, kalimat penjelasnya yang mana? Paham nggih, anak-anak? Paham. Nggih. Lalu selanjutnya View. bentar. Selanjutnya setelah kalian mengerjakan LKPD yang pertama, selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang wabah ulat bulu. Buat video. Juga udah modernan Mas.
Kamu kenapa? Sudah terlihat anak-anak? Belum. 77 Mega Elektronik Sale pasti ori. Kerasa-kerasa. 77 Mega Elektronik Sale pasti ori. Videonya sudah terlihat video. Video. Ribuan ulat bulu menyerang satu kampung di desa Asembagus Situbondo. Banyaknya ulat hingga masuk dalam rumah membuat orang mengalami gatal-gatal. Bahkan beberapa penghuni memilih mengungsi. Pak. Beginilah serangan ulat bulu yang terjadi di dusun Kampung Barat, Desa Asembagus Situbondo 3 hari terakhir. Ribuan ulat bulu terus menyerbu rumah warga dan seluruh jalanan desa. Ribuan ulat ini menempel dan merayap hampir di seluruh sisi dalam rumah warga hingga masuk ke dalam ruang tamu dan menumpuk di bawah bantal serta kasur. Sejumlah anak-anak pun dilaporkan warga mengalami gatal-gatal. Bahkan akibat serangan ulat membuat keluarga Dahlan terpaksa mengungsi ke rumah tetangga yang aman dari serangan ulat. 3 hari ini ya. Itu awalnya dari semakin banyak. Sudah masuk Pak videonya, Pak. Nggih, tolong disemak nggih. Banyaknya ulat hingga masuk ke dalam rumah membuat Dengar. beberapa rumah memilih mengungsi karena ketakutan. Beginilah serangan ulat bulu yang terjadi di dusun Kampung Barat, Desa Asembagus Situbondo 3 hari terakhir. Ribuan ulat bulu terus menyerbu rumah warga dan seluruh jalanan desa. Ribuan ulat ini menempel dan merayap hampir di seluruh rumah warga hingga masuk ke dalam ruang tamu dan menumpuk di bawah bantal serta kasur. Sejumlah anak-anak pun dilaporkan warga mengalami gatal-gatal. Bahkan akibat ganasnya serangan ulat membuat keluarga Dahlan terpaksa mengungsi ke rumah tetangga yang aman dari serangan ulat. 3 hari ini ya. Itu awalnya dari mana tujuannya? Dari itu pohon apa itu? Semakin banyak terus meski serangan semakin mengganas, namun hingga saat ini Dinas Pertanian belum menurunkan bantuan untuk menangani invasi ribuan ulat bulu tersebut. Untuk sementara warga dibantu petugas kepolisian dan TNI serta perangkat desa melakukan pemusnahan ulat-ulat dengan cara diasap menggunakan api pembakaran. berdasarkan laporan masyarakat bahwa Disemak videonya. Halo. di pekarangan milik Pak sehingga ulat bulu terbawa angin karena cuaca ekstrim. Ribuan ulat tersebut diketahui warga berasal dari kebun jarak di sekitar permukiman warga. Serangan ulat bulu ini sendiri terjadi diduga dipicu cuaca ekstrim di mana angin membuat ulat dari pohon jarak di salah satu kebun warga berterbangan menuju perkampungan. Zainal Ali Mustafa, Situbondo. Halo. Anak-anak, dimatikan dulu. Mic-nya dimatikan kok. Ngomongnya kok aneh. Sudah nggih videonya. Rizky tidak boleh seperti itu. Sudah nggih anak-anak videonya. Lalu anak-anak coba Bapak tanya sekarang. Video tadi tentang apa anak-anak? Ulat bulu, Pak. Ulat bulu. Meresap di rumah warga. Ulat bulu menyebabkan seluruh warga rumahnya diserang, ketakutan, diserang ulat bulu. Ulat bulu terjadi biasanya itu karena apa? Cuaca ekstrim, Pak. Karena cuaca bisa, karena ekosistem lingkungan sekitar yang tidak seimbang sehingga banyak wabah ulat bulu. Kalau biasanya wabah ulat bulu itu kadang menyerang tanaman apa tidak anak? Menyerang tanaman, biasanya makan daun-daun tanaman. Petani yang di apa? Daun apa biasanya makan?
Jagung, Pak. Jagung. Terus apa lagi biasanya? Ulat biasanya makan apa? Yang mengganggu para petani biasanya makan daun apa lagi selain jagung? Daun cabai. Daun daya. Nggih. Ngoten nggih anak-anak. Nggih. Anak-anak, terus selanjutnya adalah kalian mengerjakan LKPD selanjutnya. Ya, Pak. LKPD-nya nanti Bapak kirim lewat WhatsApp. Nanti kalian kerjakan di rumah. Langkah-langkah pembelajarannya nanti ya, alat dan bahannya. Yang pertama nanti menyiapkan karton dan gambar-gambar ekosistem sawah. Di sawah itu ada apa saja? Biasanya ada apa saja anak-anak? Di sawah ada apa saja ekosistemnya? Tanaman padi, Pak. Tanaman padi. Apalagi? Hewannya ada apa? Ada tikus biasanya. Ada belalang. Ada burung. Burung memakan apa? Belut, Pak. Biasanya ular. Ada ular, Pak. Juga ada ular. Ular, tikus, ada belalang yang makan tanaman padi. Nanti anak-anak langkahnya langkah-langkahnya adalah yang pertama menyusun gambar itu tadi. Kalian mencari gambar apa di koran atau di apapun, gambar tumbuhan, gambar tikus, belalang, ular, menyusun gambarnya. Di gambar juga tidak apa-apa, langsung dipotong dari gambar juga tidak apa-apa. Sampai gambar juga tidak apa-apa. Menjadi disusun menjadi jaring-jaring makanan. Lalu kemudian lepaskan salah satu ikatan dari salah satu komponen ekosistem. Salah satu ikatannya dilepas. Kemudian diskusikan apa dampak yang terjadi jika salah satu ekosistemnya hilang. Terus anak-anak nanti pas tadi yang berperan sebagai komponen ekosistem yang terlepas atau punah bergabung dengan jaring-jaring makanan dalam sistem lain. Diskusikan juga apa yang terjadi jika salah satu komponen mengalami kenaikan populasi, apa dampak yang terjadi dan apa solusi pemecahnya. Nanti dikerjakan ini ya, LKS atau LKPD yang kedua ini ya, anak-anak. Halo. Ini dampak yang terjadi apa, solusinya apa, mudah ya anak-anak. Gilang kemana Gilang? Masih keluar, Pak, sama Rizky. Lalu anak-anak, ini saya jelaskan materi yang selanjutnya tentang video tadi. Ini yang mau. Saya tampilkan powerpoint-nya lagi. Saya tampilkan powerpoint-nya lagi tentang materi yang selanjutnya. Ini tolong dibaca anak-anak. Salah satu saja. Halo. Salah satu saja dibaca anak-anak. Diktat dulu yang lainnya diam. Diktat dibaca. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan.
ada pengertiannya. Perlu diketahui bahwa rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Bon, ganti siapa ini? Gigi. Nggih. Rantai makanan merupakan siklus makan yang menjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Sementara jaring-jaring makanan adalah makanan yang jadi Didengarkan. Tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Terima kasih. Hakiki cipta. Pintar. Oke, Pak. apa mau? Ini bisa ditambahkan oleh kalian ya. Yang aktif. Ini dikasih berapa nilai kalau? Tambah nilai plus pokoknya tambah nilai supaya nilai kalian bisa naik kelas 6. Terus selanjutnya ini dibaca. Aku nomor 2. Ini dikit dulu dibaca. Adalah Yang atas dulu. adalah organisasi yang bisa membuat makanannya sendiri atau disebut juga autotrof. Contohnya ada tumbuhan di daratan dan pengangkutan. Rizky ini ya. Terusnya konsumen ke-1. Galang. Konsumen adalah organisme yang bergantung pada produsen untuk kebutuhan makanan sebagai sumber energi. Konsumen tingkat 1 biasanya ditempati oleh hewan herbivora atau ikan kecil yang berbeda. Terus galang. Konsumen 2 merupakan organisme yang memangsa. Konsumen di tingkat 1 biasanya merupakan organisme karnivora, herbivora atau dekomposer, merupakan bagian pengurai dalam suatu rantai makanan yang berfungsi untuk mengurai organisme mati untuk memelihara kestabilan suatu ekosistem. Organisme yang masuk dalam penguraian adalah bakteri, cacing, dan jamur. Masih. Tadi ada rantai makanan melibatkan organisme dalam tingkatan-tingkatan yang disebut dengan tropik. Urutannya adalah tingkat-tingkatannya seperti itu. Ada produsen, konsumen tingkat 1, apalagi konsumen tingkat 2, lalu dekomposer. Ini yang keempat dekomposer atau pengurai. Contohnya apa? Dekomposer jamur, cacing, dan bakteri. Ini contoh rantai makanan anak-anak. Berikut ini adalah contoh dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini rantai makanan di hutan atau di kebun. Contohnya ini tanah hijau dimakan ulat dimakan burung kecil. Terus burung kecil dimakan ular. Terus ular mati lalu diurai oleh pengurai tadi, bakteri atau jamur tadi. Terus rantai makanan di sungai ada apa? Dimakan siput kecil, ikan. Ngaten nggih, alga itu apa aja? Alga itu apa? Tumbuhan di sungai. Tumbuhan hijau di sungai. Alga hijau. Alga. Lumut aja. Seperti lumut. Iya, Pak, seperti lumut yang alga atau lumut dimakan siput kecil dimakan ikan dimakan manusia meninggal atau mati terus diurai oleh bakteri. Terus ini anak-anak, selanjutnya rantai makanan di laut. Ada apa saja? Plankton,
zooplankton, ikan kecil, ikan paus, pengurai. Fitoplankton itu apa? Ayo, fitoplankton itu apa? Yang berwarna hijau itu, Pak. Fitoplankton adalah plankton tumbuhan, merupakan produsen dalam rantai makanan sehingga penting untuk mendukung kehidupan biota laut. Jadi ini fitoplankton itu tumbuhan yang kecil yang berada di laut. Kalau zooplankton, anak-anak zooplankton apa? Ikan kecil lah. Rusak. Zooplankton adalah plankton hewan, merupakan konsumen pertama sehingga penting penghubung antara bangsa dengan hewan-hewan. Oke, hewannya itu sangat kecil anak-anak zooplankton itu. Hewannya sangat kecil memakan Gajal, Pak, beripat gajal. memakan fitoplankton. Terdapat dua jenis zooplankton anak. Zooplankton pemakan fitoplankton, terus zooplankton pemakan zooplankton juga. Nggih, zooplankton ini ada loro. Yang pertama memakan fitoplankton, juga memakan zooplankton yang ukurannya lebih kecil. Terus predator ikan laut merupakan ikan yang memiliki kemampuan untuk memburu, menangkap, dan memakan ikan dengan cara alami. Seperti tadi apa? Ikan paus ikan apa? Saya memakan ikan kecil apa? Ikan paus, ikan hiu. Ya, memakan ikan Ikan megalodon. Lupa, Pak. Megalodon. Anak-anak, sekarang saya beri pertanyaan. Fitoplankton itu termasuk apa? Tumbuhan, Pak. Tumbuhan disebut apa di jaring-jaring makanan tadi? Rumput laut. Tumbuhan disebut Rumput laut, Pak. tadi di ini loh anak, lupa kamu. Ini kalau tumbuhan disebut produsen. Ini produsen ini bentuknya tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Terus konsumen tingkat satunya yang mana tadi? Zooplanktonnya konsumen satu. Terus ikan kecilnya konsumen tingkat dua. Konsumen tingkat tiga. Hiu. Tadi ikan paus. Pengurainya namanya dekomposer. Halo, anak. Halo, Pak. Pengurai disebut apa tadi? Kata lainnya pengurai tadi apa? Dekomposer. Ini ya. Produsen konsumen satu, konsumen dua. Ada lagi konsumen tiga. Terus selanjutnya dekomposer. Itu tadi adalah tingkat-tingkatan pada rantai makanan organisme. Paham ya, anak? Ada yang ditanyakan kan? Boten. Pak, besok sampean masuk sekolah enggak, Pak? Insya Allah masuk. Besok. Terus anak-anak, selanjutnya saya terangkan lagi rantai makanan. Bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan tadi apa, anak? Halo? Hakiki bedanya apa? Jaring-jaring makanan karo rantai makanan.
Rantai makanan adalah peristiwa makan. Siklus makanan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup, Pak. Kalau jaring-jaring Kalau jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. oke, pintar. Siapa gimana jenenge? Dikta. Seperti itu nggih. Perbedaannya seperti itu. Jadi jaring-jaring makanan rantai makanan itu adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu lebih luas, anak-anak. Jaring-jaring makanan itu misalnya padi dimakan tikus, padi juga dimakan burung, macam-macam yang makan itu dinamakan jaring-jaring makanan. Makan jaring-jaring makanan. Padi kan tidak hanya dimakan tikus, juga dimakan burung, ada yang dimakan ular, macam-macam toh. Terus nanti ularnya dimakan burung juga. Habis trouble. Iya, macam-macam ya. Jaring-jaring makanan. Oke, anak-anak. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Oke, halo. Bentar ya. Selanjutnya anak-anak. Herbivora. Carnivora. Endivora. Kasur. Terus selanjutnya anak-anak kalian juga mengerjakan LKPD yang selanjutnya LKPD yang keberapa ini? Yang ketiga, oke. Dekomposer tadi apa? Pengurai. Anak-anak LKPD yang selanjutnya ini alat dan bahan gambar makhluk hidup sama seperti tadi, alat tulis, spidol, kertas karton, lem gunting. Ini nanti LKPD juga saya kirim ke sampean ya lewat WhatsApp. Perhatikan petunjuknya ya, langkah-langkahnya, perhatikan gambar makhluk hidup yang digunakan, susunlah gambar menjadi peristiwa rantai makanan yang mungkin terjadi pada beberapa ekosistem. Berilah tanda panah yang sesuai dengan jaring-jaring makanan. Anak seperti ini nggih. Selanjutnya nah ini contoh jaring-jaring makanan. Coba dilihat anak-anak di gimitnya. Jaring-jaring makanan. Nah, ada gambar yang menarik. Gambar apa anak itu? Gambar ular. Nggih, ular. Di sampingnya ada elang. Bawahnya ada serigala, tikus, katak, nggih. Bawah sendiri gambar apa anak-anak? Saling menindas, Pak. Bawah sendiri gambar tumbuh. Gambar apa anak? Tumbuh ini, yang inilah. Gambar tumbuh. Kupu-kupu. Kata makanan kupu-kupu. Kupu-kupu makanan campur. Terus apa lagi ya? Inilah anak, tumbuhan dimakan tumbuhan dimakan belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ada garisnya ini, dimakan oleh elang. Terus juga katak juga dimakan ular. Nah, toh? Nggih. Halo. Jaring-jaring makanan saling tumpang tindih, Pak. Nggih, saling tumpang tindih kayak iki lho. Tumpang tindih ta ini? Ini tumbuhan memakan kelinci. Ini anak-anak, tumbuhan memakan kelinci memakan kelinci memakan tumbuhan. Tolong dilihat anak-anak. Dilihat PowerPoint-nya. Gilang. Tumbuhan dimakan kelinci dimakan oleh apa gitu? Elang. Terus kelinci juga dimakan oleh serigala. Pintar. Terus kelinci juga dimakan oleh ular. Seperti ini jaring-jaring makanan ini seperti ini anak-anak. Dimakan oleh gila. Ular ini dimakan oleh elang. Ini ular ada garis panah di sini dimakan elang juga. Jadi makanannya elang bermacam-macam. Ada tikus juga bisa dimakan, ular juga,
katak juga dimakan elang, kelinci juga dimakan elang, burung pemakan serangga juga dimakan elang. Terus nanti elangnya mati dimakan pengurai atau komposer, nggih. Kalau rantai makanan seperti ini anak-anak, cuman ada satu yang dimakan seperti ini. Produsennya rumput dimakan, belalang dimakan. Dimakan elang, pinter. Rantai makanan itu atau lingkungan itu. Lalu elang dimakan siapa, anak? Jamur atau bakteri, pokoknya dekomposer ya. Bakteri, jamur seperti itu. Terus bakteri jamur buat pupuk tumbuhan anyer. Jadi ini berputar anak-anak ya. Rantai makan itu berputar. Oke, jadi ini tumbuhannya terus mendapat pupuk dari hewan yang mati. Oke, seperti itu. Terus di bawah ini ada apa anak-anak ini? Nah ini. Tadi tikus ular. Tadi tikus burung elang. Ini jenisnya apa? Namanya apa? Seperti ini namanya jaring-jaring. Tadi belalang katak burung elang. Ini dinamakan apa anak-anak ini? Siklus apa? Jaring-jaring. Jaring-jaring makanan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, padi dimakan tikus, tikus dimakan burung elang. Terus apa lagi? Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang diurai oleh pengurai. Seperti itu, nggih. Tugasnya kalian nanti seperti itu anak-anak, membuat jaring-jaring makanan. Yes, ini. Berilah tanda panah yang sesuai dengan jaring-jaring makanan. Di LKPD dilihat ya nanti. Jelas kembali nama peran makhluk hidup dalam jaringan makanan. Konsumen, produsen, konsumen 1, konsumen 2, ya. Konsumen 3, pengurai. Terus mempresentasikan jaring-jaring makanan buatanmu di depan kelas. Kalau ini nanti tugasnya dikumpulkan langsung sampai fotokan begitu, ya. Lewat WhatsApp, nomor WhatsApp Pak Angga, ya. Siap anak-anak? Ya, terima kasih. Yang lainnya kemana ini? Anak perempuannya kok tidak aktif, ya? Kok pada keluar? Anak laki-lakinya hebat. Rizky, Dikta, Hakiki. Revan kemana Revan? Safa ya tidak masuk Zoom, Kimit. Seperti itu ya anak-anak? Paham ya? Lalu anak-anak, hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan apa anak-anak hubungannya? Ya saling berhubungan ya anak-anak. Komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan itu saling berhubungan karena jaring-jaring makanan itu terletak dalam suatu lingkungan ekosistem. Seperti itu ya. Terus nanti anak-anak menganalisis hubungan komponen jaring-jaring makanan. Jika salah satu komponen punah, misalnya anak-anak, kalau salah satu komponen punah atau bertambah banyak, menyebabkan apa? Misalnya
yang punah apa ya, ularnya punah atau ularnya terlalu banyak ulatnya, maka akan mengganggu apa? Ekosistem yang lain. Jadi ekosistem menjadi tidak seimbang. Seperti itu nggih anak-anak. Nanti bisa kalian diskusikan dengan temannya atau dengan orang. Halo anak-anak. Halo, lagi Ki. Erik ada Erik. Erik ini kami marah. Oh iya, gabung dengan temannya ya, yang tidak punya HP. Oke, pinter Erik. Ada siapa lagi di situ selain Erik, siapa yang tidak punya HP? Doni ada, Doni. Doni ada. Doni. Jauh. Joki, Arga, Sakit. Terus anak-anak, kesimpulannya pelajaran hari ini apa saja anak-anak? Kesimpulannya adalah yang pertama tadi tentang pinter. Yang pertama tadi tentang kalimat utama dan kalimat dan paragraf tadi kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama tadi apa anak-anak? Kalimat utama adalah kalimat utama yang tadi. Kalimat utama adalah kalimat berisi pokok pikiran utama atau ide menjadi dasar pengembangan paragraf. Lalu kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat isinya merupakan penjelasan dan uraian dan rincian dari kalimat utama. Okay. Kalimat penjelas adalah kalimat yang isinya merupakan penjelasan dari uraian dari kalimat utama. Terus membuat pertanyaan dan jawaban. Halo anak-anak. Halo. Halo anak-anak. Kesimpulannya seperti itu nggih, tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Anak-anak, karo jaring-jaring makanan, rantai makanan tadi apa? Rantai makanan adalah anak-anak, halo. Anak-anak, halo. Rantai makanan adalah apa? Makanan adalah siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Kalau jaring-jaring makanan tadi apa? Jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih. Oke, anak-anak. Setelah kita menyimpulkan tadi, halo, anak-anak, dengarkan dulu, dimatikan mic-nya. Setelah kita menyimpulkan, tugas kalian adalah mengerjakan soal evaluasi ya anak-anak. Halo, dengarkan dulu, dimatikan dulu anak-anak. Rizky, dimatikan Rizky, dikta. Rizky, dengarkan dulu, dikta, dengarkan. Dimatikan mic-nya dimatikan.
Mau saya tutup ini, dimatikan dulu mic-nya. Pak. Ada orang gelap, Pak. Nggih. Gelap, Pak. Anak-anak nanti mengerjakan soal evaluasi, nggih. Setelah mengerjakan soal evaluasi nanti dikumpulkan bersama LKPD-nya untuk Oke, Pak. materi kita hari ini bagaimana anak? Menyenangkan nggih? Anak-anak, untuk materi kita hari ini bagaimana? Apa yang kalian suka dari materi kita hari ini? Yang paling kalian suka? Halo? Menjelaskan tentang jaring-jaring makanan, Pak. Oke, jaring-jaring makanan. Ada gambar jaring-jaring makanan, membuat jaring-jaring makanan. Anak-anak, untuk kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita bernyanyi bersama-sama dulu. Lagu Garuda Pancasila, nggih. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berdepan untukmu, Pancasila, dasar negara, rakyat adil, makmur, santai, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, jangan lupa saya ingatkan pada kalian untuk menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan juga. Jangan lupa di rumah sholat, mengaji, dan mengerjakan tugas dari Pak Angga nanti dikumpulkan, difoto lewat WhatsApp, nggih, tugasnya. Siap, nggih? Siap, nggih, anak-anak? Nggih, jangan lupa menjaga protokol kesehatan, mematuhi orang tua. Jangan lupa berdoa, sholat, dan mengaji. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, tolong dipimpin doanya, Dikta. Nggih, dipimpin doanya. Berdoa, mulai. Warjuuna tilah watahu ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Nggih, terima kasih anak-anak. Terima kasih, nggih. Jangan lupa teman-temannya diingatkan untuk mengerjakan tugas hari ini, nggih. Saya akhiri, saya tutup daring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kalian tutup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.